Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beauty Kirana Afifa, saya dari kelas 1010. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil observasi saya yang mencangkup konsep geografi, prinsip geografi, dan juga pendekatan geografi. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau biasa kita kenal dengan sebutan Tahura, pada awalnya masuk ke dalam kawasan hutan lindung Gunung Pulau Sari yang diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922. Pada tahun 1963, hutan ini dikonsep kembali sebagai kawasan hutan wisata dan kebun raya yang digagas oleh Insinyur Juanda Kartawijaya. Berkat jasa-jasanya, nama Insinyur Juanda diabadikan sebagai nama dari kawasan hutan ini. Tahura memiliki wilayah yang sangat luas sehingga sebagian wilayahnya masuk ke bagian kota Bandung dan sebagian wilayah lainnya masuk ke Kabupaten Bandung Barat. Secara geografis, Tahura terletak pada 107 derajat 30 bujur timur dan 6 derajat 52 lintang selatan. Tahura dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Saya berangkat dari Antapani menuju ke Tahura kurang lebih menempuh jarak sejauh 12 km. Jika dilihat dari pusat kota, Tahura terletak 7 km di sebelah utara kota Bandung. Saya berangkat dari Antapani menuju ke Tahura pada hari Minggu, tepatnya pada pagi hari, sehingga saya tidak mengalami kemacetan. Selain itu, saya menggunakan kendaraan bermotor, sehingga saya hanya memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Perjalanan ke sana, ke Tahura, menurut saya cukup mudah untuk dijangkau karena bisa dilalui oleh kendaraan beroda 2 maupun kendaraan beroda 4. Hanya saja saat kita menuju ke sana, apalagi saat mulai mendekat ke lokasi Tahura, kita harus berhati-hati karena jalannya yang berkelok-kelok dan juga menanjak. Sesampainya di Tahura, kita akan melihat peta yang menunjukkan posisi-posisi dari tempat yang ada di dalam Tahura ini. Selain itu, kita juga dapat melihat dan juga mengetahui bahwa Tahura dilintasi oleh sungai yang terkenal di Bandung, yaitu Sungai Cikapundung, yang berhulu di Lembang dan membentang ke selatan sehingga membelah kota Bandung. Pada aliran Sungai Cikapundung di Tahura ini, terdapat banyak air terjun atau curug, yaitu Curug Omas. Di Tahura juga jalannya bermacam-macam, ada yang mendatar, ada yang menanjak, bahkan ada juga yang menurun. Banyak juga jalan yang hanya bisa dilalui dengan cara berjalan kaki karena jalannya yang sangat kecil, yang sangat sempit sehingga tidak memungkinkan untuk dilalui dengan kendaraan. Hampir di setiap sudut di Tahura ini juga tersedia pedagang makanan dan juga minuman. Mungkin saja ini merupakan strategi bagi para pedagang yang ada di sana untuk memperoleh suatu keuntungan. Tahura masih sangat identik dengan alam karena posisinya yang berada di dataran tinggi, tepatnya di pegunungan. Sekitar Tahura juga masih berupa hutan-hutan sehingga ditemukan keanekaragaman jenis flora dan fauna yang masih terjaga di sana. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam yang masih mendukung flora dan fauna untuk tetap tinggal dan menetap di sana. Suasana di Tahura juga terasa sangat sejuk, asri, dan juga menenangkan. Selain itu, kita juga dapat melihat penangkaran rusa, curug-curug, dan juga peninggalan gua-gua seperti gua Belanda dan juga gua Jepang. Tentunya saat kita masuk ke dalam gua-gua tersebut, kita akan merasa sangat gelap karena tidak adanya cahaya yang masuk ke dalamnya. Tetapi tenang saja, di sekitar gua-gua tersebut tersedia tempat penyewaan center dan juga banyak orang yang memberikan jasanya sebagai tour guide atau pemandu wisata. Keunikan yang ada di dalam Tahura ini tentunya menarik perhatian para masyarakat dan juga pemerintah. Tahura dijadikan sebagai tempat pelestarian alam, tempat koleksi flora dan fauna, atau sebagai tempat untuk konservasi secara in situ. Tahura juga dijadikan sebagai sarana olahraga dan juga tempat rekreasi. Dan juga Tahura dijadikan sebagai tempat penelitian dan tempat untuk menambah ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan di berbagai jenis flora atau tumbuhan di sana diberi keterangan nama tumbuhan, spesies dari tumbuhan tersebut, dan juga famili dari tumbuhan tersebut. Untuk menambah informasi, saya juga melakukan wawancara dengan pedagang bernama Bu Hera yang berada di sekitar Curug Omas. Jadi gini Bu, saya mau nanya, kalau misalkan di Tahura nih kayak kondisinya, suasananya di hari Senin sampai Jumat dan di Sabtu Minggu tuh gimana? Kalau permasalahan itu ya Sabtu Minggu yang paling padat rame. Kalau dari Senin sampai Jumat itu
nggak seperti itu, ada mah ada, cuman nggak banyak gitu, pengunjung ada gitu. Berarti ramenya di Sabtu Minggu Sabtu aja ya? Minggu aja sama libur gitu. Sama Kalau teras. misalkan pengunjung nih Bu, misalkan pengunjung yang ke Tahura, itu tuh dia ada bawa dampak buruk atau kayak gimana gitu nggak Bu? Ke sini apa tuh sebetulnya tempat olahraga. Makanya orang-orang pada ke sini pada seneng gitu. Enggak apa tuh, enggak keibatkan ada apa-apa, malah mah senang tempat olahraga di sini gitu. Jadi banyak bermanfaat untuk banyak orang juga ya Tahura ini? Iya, banyak. Mungkin memang terdengar indah, tapi setelah saya melakukan research dari berbagai sumber informasi, saya menemukan bahwa pada bulan Maret lalu ditemukan tumpukan sampah yang berada di dalam Tahura ini. Hal ini disebabkan oleh para pengunjung dan juga para pedagang yang ada di sana yang kurang kesadarannya akan menjaga lingkungan. Jika hal ini terus dibiarkan, Tahura akan mengalami banjir. Dan banjir ini tidak hanya berdampak bagi Tahura, melainkan akan berdampak bagi wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. Tahura memberikan banyak manfaat bagi kita. Hal ini sudah seharusnya membuat kita tersadar bahwa kita juga harus menjaga Tahura. Kita harus menjaga kebersihan Tahura, kita harus melestarikan flora dan fauna yang ada di dalamnya, dan tidak boleh merusak apapun yang ada di dalam Tahura. Hal ini sudah sepantasnya kita lakukan sebagaimana Tahura sudah menyediakan banyak fasilitas kepada kita. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.